pecinta film Doraemon, Stand By Me Doraemon 2 adalah salah satu film yang paling ditunggu. Film yang sudah tayang di bulan Februari 2021 ini memang sangat fenomenal. Apalagi dengan adanya pernikahan dua sejoli yang juga berteman sejak kecil. Siapa lagi kalau bukan Nobita dan Shizuka? Tentu film ini lebih seru, menegangkan, dan mengharukan. Nah, penasaran bukan? Langsung saja kita simak filmnya. Film diawali dengan pamitnya Nobita pada Giant, Sunio, dan Deki Sugi setelah berada di kedai minum. Mereka pun menyemangati Nobita supaya besok tidak datang terlambat di hari pernikahannya. Namun saat di dalam mobil, entah kenapa Nobita termenung memikirkan Doraemon, yang juga bersamaan Nobita kecil dengan Doraemon yang menunda melihat pernikahannya dan ingin kembali ke zamannya. Di satu siang, kepulangan Nobita disambut kemarahan sang ibu yang menemukan kertas ulangan dengan nilai 0. Nobita hanya bisa menangis, apalagi hari itu bertepatan dengan ulang tahunnya. Nobita pun berbicara dengan Doraemon yang sedang mengecek alat-alat ajaibnya. Karena jika di lantai berantakan, maka dipergunakanlah cat gravitasi untuk mengerjakannya di langit-langit. Nobita pun mengambil alat ajaib berupa tongkat pelupa yang jika dipakai akan membuat orang lupa atas kejadian sebelumnya. Ia pun berniat untuk menggunakannya agar ibu lupa akan nilai ulangannya yang 0. Meski terus merengek, Doraemon pun tak memberikannya. Tiba-tiba ada kiriman dari departemen store masa depan yang mengirim barang sampel berupa alat tali penukar jiwa. Dan mereka pun mencoba alat itu. Lalu tertukarlah jiwa mereka. Mereka pun menggunakannya lagi untuk mengembalikan lagi jiwa mereka. Setelah selesai, Nobita terkena sesuatu. Lalu tiba-tiba berniat pergi ke masa depan. Namun tak berapa lama, Nobita kembali dan bilang kalau Nobita dan Doraemon lah yang mengirimnya. Doraemon pun merasa aneh dan sepertinya telah terjadi sesuatu. Dan tiba-tiba, ibu Nobita memanggil Nobita untuk berbelanja dan mendatanginya. Nobita dan Doraemon pun panik untuk menyembunyikan kertas ulangan Nobita. Tanpa disadari, ada bayangan Doraemon yang muncul dan kembali lagi ke laci. Untungnya, mereka bersembunyi di langit-langit sehingga tidak diketahui sang ibu. Saat menemukan tempat persembunyian kertas ulangannya, tanpa sengaja, Nobita menemukan boneka beruang yang pernah dijahit oleh neneknya yang meninggal saat masih TK. Ia pun memperlihatkan foto neneknya. Teringat kenangan saat bersama neneknya. どうしたんだい？ジャイアンがこら！ Nobita pun menangis, ingin bertemu neneknya lagi. Lalu bersikeras untuk memakai mesin waktu. Dan Doraemon pun memperbolehkannya dengan syarat hanya melihatnya dari jauh. Mereka pun sampai dan mencari nenek Nobita. Sampai di suatu kamar bertemu ibu Nobita. Namun karena mengejeknya, mereka pun diusir dari rumah. Nobita pun melihat dirinya saat masih umur 3 tahun yang kemudian menangis dan diajak Shizuka untuk bermain.
Nobita membalas perlakuan Giant dan Suneo. Setelahnya, ia pun melihat sang nenek yang kemudian mendatangi Nobita dan Shizuka kecil. Karena nenek tak mendapatkan kembang api, Nobita pun marah. Meski sudah dicari ke seluruh toko karena hanya dijual saat musim panas saja, Shizuka pun pergi karena tidak suka dengan sikap Nobita kecil. Nobita besar pun membentak Nobita kecil yang didengar sang ibu dan segera membawa Nobita kecil masuk karena tidak percaya kalau Nobita itu dari masa depan. Lalu mereka ingin kembali ke zamannya, namun Nobita menolak dan ingin bertemu neneknya sekali lagi. Karena ketemu Nobita kecil, ia pun melaporkannya ke sang ibu. Mendadak panik, Nobita pun masuk dan bertemu nenek, bersembunyi di sana. Setelah aman, Nobita pun berbincang dengan nenek. Karena sudah tua, paling tidak sang nenek ingin melihat Nobita bersekolah sambil membawa ransel. Kemudian Nobita pun mengambil ranselnya dan bertemu lagi dengan sang nenek yang sudah menduga kalau ia adalah Nobita. Lalu sang nenek berkeinginan untuk bisa melihat Nobita dengan pengantinnya. Nobita pun menemui Doraemon untuk membawa nenek pergi ke masa depan. Doraemon pun tidak dapat melakukan itu karena masa depan bisa berubah-ubah dan belum tentu 100% terjadi. Lalu mereka pun melihat televisi waktu yang ternyata Giant mencoba menghubungi Nobita yang terlambat datang ke pernikahannya. Tiba-tiba nenek datang. Nobita memperkenalkan Doraemon yang telah membawanya kemari. Nobita pun berencana untuk memperlihatkan neneknya pengantin Nobita. Dengan sabar, sang nenek akan menunggunya. Bergegas, mereka pergi ke masa depan dan tiba di suatu toilet yang ternyata di belakangnya ada sosok Nobita dewasa. Nobita dan Doraemon hanya dapat melihat dari jauh tentang semua orang yang khawatir dengan Nobita. Shizuka pun percaya jika Nobita akan datang. Melihat itu, Doraemon punya ide supaya Nobita kecil menggantikannya, merubahnya menjadi dewasa dengan kain ajaib. Nobita pun beralasan kepada orang-orang jika dirinya tersesat di jalan. Lalu mereka pun masuk diikuti Doraemon yang mengecilkan diri. Doraemon pun berada di sisi Nobita yang terlihat gemetar karena grogi. Apalagi melihat Shizuka, sang pengantin yang berjalan ke arahnya. Setelah pertukaran cincin, Nobita malah pingsan di tengah prosesi pernikahannya. Lalu tibalah sesi potong kue yang dibuat dengan alat canggih. Lanjut, Nobita dan Shizuka pun memotong kuenya bersama-sama. Di layar nampak Dekisugi mengucapkan selamat kepada mereka berdua. Lalu ada gurunya Nobita yang bangga kepadanya. Dan mereka pun berfoto bersama. Mereka pun begitu sangat bahagia. Tibalah sesi sambutan dari Nobita yang kemudian kebingungan harus berkata apa. Dengan rasa malu, ia pun keluar dengan alasan kalau surat sambutannya ketinggalan. Melihat kesempatan, Giant pun bernyanyi sambil menunggu Nobita kembali. Seisi ruangan pun menjadi kacau. Karena itu, Nobita dan Doraemon pun harus mencari Nobita dewasa. Tanpa diduga, sebenarnya Nobita dewasa ada di belakang mereka. Karena tidak ketemu, apalagi tak satu pun alat ajaib yang dibawa Doraemon, mereka pun berniat pergi ke mesin waktu.
Namun saat di jalan menemukan kendaraan Nobita dewasa yang entah kenapa berhenti di situ. Bergegas mereka pun mengecek ke toilet tempat mesin waktu berada. Dan benar saja, kemungkinan Nobita dewasa telah memakai mesin waktu. Alhasil mereka pun tidak dapat kembali. Terlebih tanpa adanya alat-alat Doraemon yang ketinggalan saat mengeceknya. Sore pun tiba, dan Doraemon kepikiran untuk memakai mesin waktu jiwa yang ditemukannya dengan cara mengirimkan jiwa Nobita ke masa lalu untuk mengambil mesin waktu, dan persis seperti adegan awal. Lalu Nobita pun kembali dan Doraemon pun mengembalikan jiwa Nobita. Mereka pun mengembalikan Nobita satunya dan menggunakan tongkat pelupa supaya melupakan kejadian ini. Setelah Nobita, Doraemon pun masuk dan mengambil tongkat pencari. Oleh karena itu, pada adegan di awal Doraemon ada dua. Tongkat pencari pun berbunyi, menandakan kalau Nobita ada di masa lalu. Mereka pun mendatanginya. Nobita dewasa memberikan alasan kalau dia sebenarnya takut akan masa depan, tidak bisa membuat Shizuka bahagia. Namun, jika dirinya yang seperti ini malah akan membuat repot semua orang. Nobita kecil pun menjelaskan kalau ia yang menggantikannya. Namun, di tengah-tengah prosesi, ia juga lari. Dan pernikahan menjadi kacau. Doraemon pun mengusulkan untuk melihat 1 tahun setelah pernikahan, yang ternyata sejak saat itu juga Nobita belum kembali. Shizuka tetap masih percaya bahwa ia akan kembali dan menceritakan semuanya. Nobita dewasa pun berkata, seandainya bisa memperbaikinya mulai zaman ini, ia akan melakukannya. Doraemon pun menggunakan alat penukar jiwa yang lalu menukar jiwa Nobita dewasa dengan Nobita kecil. Dan terlihat Nobita dewasa yang terlihat senang dengan perasaan yang telah lama hilang kembali lagi. Doraemon dan Nobita kecil pun membiarkannya sendiri dan kembali ke rumah. Namun saat itu ada Nakameguro dari department store masa depan yang ingin meminta kembali alat penukar jiwa. Nakameguro pun panik karena mereka telah memakainya selama 1 jam. Yang sebenarnya kalau alat itu masih ada sedikit kesalahan pada desainnya. Dan jika lebih dari 1 jam dipakai, maka kesadaran dan ingatan mereka akan menghilang. Mereka pun bergegas mencari Nobita dewasa. Kembali ke Nobita dewasa yang telah bebas dari Giant, tanpa sengaja menabrak orang yang kemudian memaksanya untuk memberikan 2000 yen karena telah menabraknya. Nobita pun melarikan diri menggunakan skuter, namun ia hilang kendali hingga terjatuh dan berhadapan lagi dengan ketiga orang tersebut. Orang itu pun akan memukul Nobita. Dan bersamaan itu ia menghindar sekaligus mulai kehilangan kesadaran. Sama seperti Nobita kecil, ia mulai kehilangan kesadaran dan terjatuh. Beruntungnya Doraemon mengangkatnya kembali ke Nobita dewasa. Shizuka pun datang untuk menghalangi mereka. Nobita pun akhirnya melawan orang itu dan dapat menghindar, hingga datangnya Sunio dengan pesawatnya dan Giant. Mereka pun bersama-sama melawan orang-orang itu hingga kabur.
Namun setelah melindungi Shizuka, Nobita kehilangan kesadarannya. Bersamaan dengan Nobita kecil, Doraemon pun memakai pintu kemana saja dan akhirnya mereka bertemu menggunakan alat tali penukar jiwa. Namun sayangnya alat itu memberikan peringatan kalau tidak bisa. Tapi akhirnya sedikit demi sedikit ingatan dan kesadaran Nobita kembali. Dan setelah itu semua, Nobita dewasa akhirnya ingin kembali pulang. Tapi sebelum itu mereka ingin memastikan kelahirannya dan kenapa diberi nama Nobita. Mereka pun kembali ke 10 tahun yang lalu, bertemu dengan sang ayah yang terburu-buru ingin ke rumah sakit. Diikuti mereka yang melihatnya, namun diusir karena Nobita tidak sopan. Mereka pun hanya dapat melihatnya dari pintu. Sang ayah pun telah memikirkan nama Nobita dengan harapan anak itu sehat selalu. Ibu Nobita pun bilang kalau sang nenek telah memberikan boneka tersebut sebagai hadiah sejak awal. Ibu dan ayah Nobita berharap Nobita bisa jadi apa saja asal berguna bagi orang-orang sekitar. Mereka pun akhirnya kembali ke masa depan. Namun, Nobita dan Doraemon masih punya janji penting. Jadi, inilah perpisahan Nobita kecil dengan Nobita dewasa. Nobita dewasa pun kembali dan disambut banyak orang. Dan Nobita pun mengucapkan sambutan tersebut yang isinya ucapan terima kasih kepada sang nenek karena selalu berada di sampingnya. Ayahnya yang selalu menyemangatinya, juga sang ibu yang selalu memarahinya, namun semua itu adalah karena kasih sayang. Ia pun akhirnya mengerti bahwa nama Nobita diharapkan orang tuanya untuk berguna bagi banyak orang. Terlebih ayah Shizuka yang bilang kalau Nobita mengerti rasa kepedihan orang lain. Itu semua karena orang tua Nobita mengajarkan demikian. Nobita pun berterima kasih karena telah dibesarkan oleh orang tua yang luar biasa. Dan mereka semua sampai terharu bertepuk tangan. Ternyata di balik kejadian itu ada nenek yang mengawasi sambil menangis, kemudian pergi pulang. Shizuka pun menyadari kalau yang sebelumnya bukan Nobita yang asli. Mereka pun saling memakaikan cincin. Kembali ke sang nenek yang berterima kasih karena telah memenuhi permintaannya. Dan karena kebaikan Nobita itulah yang membuat sang nenek bahagia. Kapanpun mereka mau, mereka boleh kembali. Namun tanpa sengaja Nobita terkena tongkat pelupa yang membuat ia melupakan kejadian barusan. Doraemon pun berkata, jika sesuatu yang indah akan terjadi saat Nobita besar nanti. Nah, begitulah akhir cerita film Stand By Me 2. Mengharukan bukan? Sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya.